Jadi Kopassus katanya 2 kali seleksi ya, balas Fitibang, tambah wawasan. Baik, terima kasih atas komentarnya. Jadi terkait Kopassus ya, atau Komando Pasukan Khusus, dan bagaimana caranya untuk bergabung menjadi prajurit Kopassus. Dan sebelumnya saya sampaikan, Kopassus atau Komando Pasukan Khusus merupakan pasukan elit TNI Angkatan Darat kebanggaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 16 April 1952 yang awalnya bernama RPKAD atau Resimen Para Komando Angkatan Darat. Dan dalam merekrut calon prajuritnya, Kopassus sendiri telah menetapkan standar nilai yang sangat tinggi bagi siapapun yang ingin bergabung menjadi prajurit Kopassus, mulai dari kesehatan, fisik, psikologi, mental ideologi, dan lain sebagainya. Dan menurut saya itu sangat wajar kawan ya, karena Kopassus sendiri merupakan pasukan elit dan hanya yang terbaik dari yang terbaik yang dapat bergabung menjadi pasukan Baret Merah. Lalu kenapa bisa dibilang 2 kali seleksi untuk bergabung menjadi pasukan Baret Merah? Jadi begini kawan, setelah dinyatakan lulus dan sebelum resmi mengikuti pendidikan komando, para calon prajurit Kopassus harus melalui tahapan yang namanya Cako kawan ya. Lalu apa itu Cako? Cako merupakan singkatan dari calon komando, yaitu masa pembinaan awal bagi seorang prajurit yang telah dinyatakan lolos seleksi. Dan Cako sendiri bertujuan untuk menguji dan meningkatkan ketahanan mental dan fisik serta disiplin para calon prajurit komando sebelum resmi mengikuti pendidikan komando. Jadi Cako sendiri bukan pendidikan utama kawan ya, melainkan pra-pendidikan untuk mengukur dan membentuk kesiapan awal mental dan fisik para calon prajurit komando dan untuk menentukan siapa yang benar-benar layak untuk mengikuti pendidikan komando. Dan menurut informasi, tidak semua prajurit yang telah masuk di tahap Cako itu akan melanjutkan ke tahap pendidikan komando kawan ya. Dan saya sampaikan, pembinaan Cako merupakan gerbang masuk menuju pendidikan komando kawan ya. Di sanalah ditentukan siapa yang benar-benar tangguh dan siapa yang benar-benar pantas untuk mengikuti pendidikan komando. Selanjutnya, setelah dinyatakan lolos mengikuti seleksi pembinaan calon komando, maka seorang prajurit akan resmi masuk ke tahap pendidikan utama, yaitu pendidikan komando kawan ya. Pendidikan ini merupakan inti dari pembentukan seorang prajurit komando, di mana mereka akan ditempa secara mental, fisik, serta taktik tingkat tinggi selama kurang lebih 7 bulan kawan ya. Dan terakhir saya sampaikan bahwasannya tingkat kegagalan dalam melaksanakan pendidikan komando itu sangat tinggi kawan ya. Tidak sedikit para prajurit calon komando yang dinyatakan gugur secara mental dan fisik sebelum menyelesaikan pendidikan. Dan mereka yang berhasil menyelesaikan pendidikan adalah orang-orang yang terbaik, yang mempunyai ketahanan mental dan fisik yang sangat luar biasa, sehingga layak untuk menggunakan Baret Merah dan menjadi keluarga besar Baret Merah. Baik, untuk itu apabila kalian berminat untuk bergabung menjadi prajurit Baret Merah, silahkan siapkan diri kalian mulai dari sekarang. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silahkan kita sharing di kolom komentar. Dan apabila kalian berkenan untuk mendukung channel Facebook kami ucapkan banyak terima kasih. Bravo TNI bersama rakyat. Salam hormat buat kalian semua.